Halo guys, kembali lagi di channel YND Storyland. Di video kali ini, admin akan mendongeng sebuah film adventure lagi berjudul Journey to the West, The Helltown of Heaven yang dirilis pada tahun 2025. Film ini adalah angsuran kelima dari seri Journey to the West. Jadi buat kalian yang belum nonton 1-4 bisa nonton terlebih dahulu di playlist yang sudah saya buat. Tapi jika tak ada, tak apa-apa. Dan kesal lama-lama, yuk mari kita simak alur ceritanya. Cerita dibuka dengan sekelompok pendekar yang memasuki sebuah rumah makan penuh orang teler. Mereka sedang memburu siluman, namun justru mendapati kakak pertama mereka, Chang Ping-an, yang ikut teler bermalas-malasan. Saat siluman yang mereka cari muncul, ternyata si siluman itu babi yang menyamar menjadi guru Xia. Pertarungan pun terjadi. Dan Chang Ping-an yang terbangun dari telernya akhirnya mengalahkan siluman tersebut dengan mudah. Setelah itu, tempat berubah menjadi aula perguruan mereka. Rupa-rupanya, semua itu hanyalah ujian kenaikan tingkat. Dengan penuh kekecewaan, Guru Xia menekankan kepada murid lainnya bahwa dalam menghadapi siluman, balas kasihan hanya akan membahayakan diri mereka sendiri. Jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama seperti apa yang dilakukan oleh leluhur mereka yang tertipu oleh siluman. Guru Xia sangat bangga terhadap Chang Ping-an. Dahulu ia hanyalah bayi sekarat yang ditemukan oleh Guru Yin dan kemudian dibesarkan di perguruan pengusir siluman ini. Berkat bakatnya yang luar biasa, Chang Ping-an pun naik tingkat dan diangkat sebagai pemburu siluman resmi. Namun di tengah upacara kenaikan pangkat yang seharusnya penuh sukacita, suasana berubah menjadi kekacauan. Di sini terungkap fakta mengejutkan. Chang Ping-an ternyata adalah manusia setengah siluman kera. Seketika suasana berubah menjadi kacau. Para guru dan tetua segera mencoba menyegel dan menghabisinya. Untungnya, Guru Xia yang masih mempercayainya sempat melindungi Chang Ping-an. Ia percaya Chang Ping-an masih memiliki kesempatan untuk merubah dirinya, hingga ia berhasil melarikan diri. Akibat dari kejadian itu, pemimpin perguruan langsung memberi perintah kepada seluruh pemburu iblis di penjuru negeri untuk memburu Chang Ping-an. Di dalam pelariannya, ia bersembunyi di sebuah gubuk tua. Di sana ia melihat adik seperguruannya tengah terluka parah melawan siluman kuat. Tak tega, ia pun keluar dari persembunyian untuk menolongnya. Namun ternyata itu hanyalah jebakan. Sang adik perempuan ternyata sengaja memancingnya keluar dan menusuk Chang Ping-an dari belakang. Meski terluka parah, ia berhasil diselamatkan oleh Guru Yin yang tiba tepat waktu. Dalam kebingungannya, Chang Ping-an terus mempertanyakan asal-usul dirinya sebagai manusia setengah siluman. Guru Yin pun menjelaskan bahwa masih ada harapan jika ia bisa mendapatkan inti roh yang tersembunyi di selatan Sungai Lau, tepatnya di kota bahagia. Maka, sisi siluman dalam dirinya bisa hilang sepenuhnya. Namun, jika inti roh itu lebih dulu jatuh ke tangan iblis, satu-satunya cara adalah membunuh iblis yang memiliki pupil bermata emas. Tanpa membuang waktu lama, Chang Ping-an pun langsung menuju ke kota bahagia. Tapi sesampainya di sana, ia justru menemukan desa tersebut diselimuti kegelapan misterius. Warga desa bersikap aneh, menatap kosong seolah-olah tidak memiliki jiwa. Di tengah kebingungannya, Chang Ping-an bertemu dua rekan seperguruannya yang mendadak menggorok leher sendiri karena kecewa padanya. Namun Guru Yin segera menyadarkan Chang Ping-an bahwa semua itu hanyalah ilusi dari siluman yang ingin melemahkan hatinya.
Saat komunikasi dengan Guru Yin melalui kontak batin, tiba-tiba muncul sosok siluman misterius yang menyamar menjadi dirinya. Pertarungan pun tak terelakkan, tapi lawan kali ini berbeda. Siluman tersebut kebal terhadap semua senjata. Meski sudah bertarung habis-habisan, Chang Ping-an tetap tak mampu melukainya. Ia pun akhirnya dibuat tak sadarkan diri dan diculik oleh siluman itu. Sementara itu, di perguruan pemburu siluman, Guru Xia merasa kecewa kepada petinggi perguruan. Ia mempertanyakan kenapa ada pengumuman berhadiah 40.000 koin emas bagi siapa saja yang bisa membunuh Chang Ping-an. Tapi sang ketua membantah dan menjelaskan bahwa ia tidak pernah membuat pengumuman itu. Bahkan ia sendiri tidak memiliki uang sebanyak itu. Guru Xia juga menjelaskan bahwa Tuan Kuisa sudah keluar dari pertapaannya demi uang tersebut. Tuan Kuisa dikenal sebagai pendekar pedang luar biasa. Ia menjelma menjadi iblis yang menyebabkan dirinya memiliki dua kepribadian, yaitu satu jiwa iblis yang terobsesi dengan uang dan satu lagi sebagai pendekar sejati yang sangat kuat. Di sisi lain, Chang Ping-an akhirnya sadar dari pingsannya. Ia mendapati dirinya berada di sebuah ruang bersama 4 siluman, termasuk yang sebelumnya mengalahkannya. Siluman itu ingin menjadikan Chang Ping-an sebagai bagian dari kelompoknya dan menjanjikan perlindungan kepada Chang Ping-an dari para pemburu siluman. Namun, Chang Ping-an menolak. Ia berhasil kabur karena kebodohan ketiga adik siluman tersebut. Dalam pelariannya, ia justru dihadang oleh Tuan Kisa. Pertarungan pun hampir dimulai. Namun tiba-tiba siluman perempuan yang sebelumnya mengalahkannya datang dan menyelamatkannya. Di sini terungkap bahwa siluman tersebut bernama Xiao Hongyan. Ia diketahui memiliki tubuh kebal senjata dan kemampuan penyembuhan. Ia melempar kembali Chang Ping-an ke tempat semula untuk melindunginya. Melihat kekuatan Xiao Hongyan yang luar biasa, Tuan Kisa pun akhirnya kewalahan dan memilih untuk mundur. Di tempat lain, Chang Ping-an berhasil memanfaatkan kebodohan 3 adik untuk menggali informasi tentang keberadaan inti roh. Setelah tahu lokasinya, ia langsung bergegas menuju lokasi inti roh tersebut. Xiao Hongyan tak tinggal diam dan langsung menyusulnya. Ia bahkan membantunya mendapatkan inti tersebut. Dan alih-alih sembuh, tubuh Chang Ping-an justru bereaksi aneh. Bukannya menghilangkan sisi silumannya, inti roh itu malah mengubahnya menjadi siluman sepenuhnya. Ternyata ia menelan inti roh siluman roh Da Peng. Yap, dia memang sudah bukan setengah siluman lagi, tapi malah koplaknya sekarang jadi full siluman. Namun, beberapa menit kemudian, tubuhnya mulai terpisah karena menelan inti roh yang salah. Xiao Hongyan langsung menolongnya dengan cara menyedot kembali inti roh itu dari tubuhnya lewat ngah. Di momen itulah, Chang Ping-an mulai sadar bahwa Xiao Hongyan yang menolongnya memiliki mata berkilau emas. Ternyata, inti roh yang selama ini ia cari ada di dalam raga Xiao Hongyan. Setelah insiden itu, Xiao Hongyan mengajak Chang Ping-an untuk kembali pulang. Karena target inti roh yang selama ini ia cari ternyata sudah jelas ada di dalam tubuh Xiao Hongyan, ia tak lagi ragu dan memilih untuk ikut bersamanya. Namun, perjalanan pulang mereka enggak semulus yang dibayangkan. Di tengah jalan, mereka dihadang oleh Tuan Kisa. Dan kali ini, sosoknya terasa sangat berbeda. Aura dingin dan membunuh memancar jelas dari tubuhnya. Jauh lebih kuat dan mematikan dibanding pertemuan sebelumnya. Dan pertarungan pun tak terelakkan. Tuan Kisa tampil mengerikan. Dalam waktu singkat, ia berhasil melukai Xiao Hongyan. Di tengah pertarungan itu, satu fakta mengejutkan pun terungkap. Tuan Kisa ternyata adalah pembunuh siluman gagak dan Ratu Ponik yang tak lain adalah ayah dan ibu Xiao Hongyan. Karena terpojok dan terluka, mereka pun akhirnya memutuskan untuk kabur. Karena menghadapi Tuan Kisa saat itu jelas bukan pilihan yang masuk akal.
Sesampainya di rumah, Chang Ping An kembali terhubung dengan Guru Yin lewat mimpi. Kali ini, tanpa disadari, ia sedang diawasi oleh Xiao Hongyan dan adik-adiknya. Mereka mengira Chang Ping An hanya menggigau dalam tidurnya, tanpa tahu bahwa ia sedang berkomunikasi secara spiritual. Dalam mimpi itu, Guru Yin mengungkapkan satu kenyataan pahit. Satu-satunya cara untuk mengambil inti roh dari tubuh Xiao Hongyan adalah dengan membunuhnya. Ia menjelaskan bahwa Xiao Hongyan punya satu kelemahan. Ketika hatinya sedang sedih, tubuhnya kehilangan kekebalan dari senjata. Guru Yin bahkan memberi cara kejam untuk memanfaatkannya, buat Xiao Hongyan patah hati, lalu bunuh dia saat itu juga dengan tangannya sendiri. Jangan sampai Tuan Kisah mendahuluinya. Ia merasa ragu baginya. Rencana ini terlalu licik, tapi Guru Yin bersikeras meyakinkan bahwa Jiang Eman jauh lebih licik karena telah membunuh banyak pemburu siluman, termasuk 2 orang yang dulu sempat ditemui waktu pertama kali masuk di desa bahagia. Di lain sisi, karena salah paham, adik Xiao Hongyan salah menafsirkan igauan mimpi Chang Ping An. Ia mengira Chang Ping An sedang menyatakan cinta. Hal itu justru membuat Xiao Hongyan semakin jatuh hati kepada Chang Ping An. Xin lalu berpindah ke Tuan Kisah yang kini sedang berada di area perjudian. Di tempat itu terlihat jelas kepribadiannya yang sangat tidak stabil. Di satu sisi ia adalah pendekar tangguh dan berwibawa. Tapi di sisi lain ia terobsesi berat dengan uang dan kekayaan. Melihat kesempatan itu, Chang Ping An bersama Xiao Hongyan dan ketiga adik silumannya langsung menyerang. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Chang Ping An terus berusaha melindungi Xiao Hongyan karena ia tahu jika gadis itu sampai mati, maka rencana besar mereka akan gagal total. Tapi di sisi lain, Xiao Hongyan malah salah paham. Ia mengira Chang Ping An adalah sosok kesatria sejati yang dengan gagah berani rela mempertaruhkan nyawanya. Hal itu membuatnya makin jatuh cinta. Mereka mulai terpojok. Kepribadian pendekar dalam diri Tuan Kisah sangat mendominasi pertarungan dan nyaris tidak bisa ditandingi. Namun di saat genting, salah satu dari ketiga adik siluman ternyata tidak sebodoh biasanya. Ia memanfaatkan suasana arena perjudian dan menebar uang perak untuk memancing sisi tamak Tuan Kisah keluar. Rencana itu pun berhasil. Saat kepribadian tamaknya mengambil alih, Tuan Kisah menjadi lengah. Momen itu pun langsung dimanfaatkan Xiao Hongyan untuk menghabisinya. Dan ya, serangannya berhasil menumbangkan pendekar iblis tersebut. Sementara itu, di istana petinggi para pendekar pemburu iblis, perdebatan masih berlangsung panas. Guru Xia tetap teguh membela Chang Ping An. Ia yakin bahwa pemuda itu masih bisa diselamatkan dan kembali menjadi manusia seutuhnya. Karena tidak mendapatkan dukungan, Guru Yin akhirnya memilih untuk berangkat sendiri demi menjemput Chang Ping An dan menghentikannya sebelum semuanya terlambat. Hari-hari pun berlalu. Chang Ping An mulai terbiasa dengan kehidupan bersama Xiao Hongyan. Ia mulai melihat sisi lain dari sosok siluman, bukan hanya sebagai musuh umat manusia, tapi makhluk yang juga bisa mencintai dan melindungi. Xiao Hongyan bahkan mengajak Chang Ping An menghadap patung makam orang tuanya untuk meminta izin menikah. Sontak Chang Ping An pun terkejut. Semuanya terasa terlalu cepat. Di satu sisi, ia memang mulai mencintai Xiao Hongyan, tapi di sisi lain, ia juga masih membawa misi membuat Xiao Hongyan patah hati dan membunuhnya demi mengambil inti rohnya. Dan akhirnya, ia menyetujui ajakan itu dengan perasaan campur aduk. Di momen ini, terungkap bahwa kegelapan yang menyelimuti kota bahagia berasal dari kekuatan abadi Xiao Hongyan, kekuatan yang diwarisi dari ibunya. Ia rela jadi target para pemburu iblis agar kota itu bisa kembali seperti semula. Tapi sayangnya, hingga kini tak satupun pemburu yang mampu membunuhnya. Hari pernikahan pun tiba. Menjelang ijab kabul, keraguan melanda Chang Ping An. Guru Yin datang, bukan hanya membujuk, tapi langsung menunjukkan jasad Guru Xia yang selama ini merawat Chang Ping An sejak kecil.
ia tewas dibunuh oleh Xiao Hongyan. Emosi Chang Ping-an pun meledak. Ia berlari menuju ke altar pernikahan, lalu dengan pedang di tangan menusuk dada Xiao Hongyan. Hari yang seharusnya penuh kebahagiaan langsung berubah menjadi tragedi. Dalam keadaan patah hati, Xiao Hongyan menerima perbuatannya dan memutuskan untuk menyerahkan diri ke pasukan pemburu iblis. Tubuhnya pun sekarat. Melihat hal itu, Chang Ping-an pun masih bimbang. Ia ingin mengakhiri semuanya tapi hatinya ragu. Namun mendadak Xiao Hongyan sendiri yang menusukkan tubuhnya ke pedang Chang Ping-an dan mengebuskan napas terakhir di pelukannya. Tubuh Chang Ping-an pun mulai bereaksi. Lalu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Dari tubuhnya muncul sosok siluman besar, roh siluman kera yang sangat jahat. Makhluk legendaris yang dulunya disegel oleh Buddha ribuan tahun yang lalu. Dan disinilah semua rahasia terbongkar. Guru Yin ternyata adalah dalang dari segalanya. Ia bukanlah manusia biasa, melainkan siluman pengabdi siluman kera. Saat siluman kera kalah, Guru Yin menyelamatkan jiwanya dengan menyegelnya ke dalam tubuh bayi Chang Ping-an. Sejak awal, semua ini adalah rencana licik Guru Yin. Ia memancing kemarahan, kehancuran, dan rasa sakit agar segel itu pecah. Semua kematian yang terjadi hanyalah bagian dari skenario busuk yang telah dirancangnya. Seluruh pasukan pendekar pemburu iblis yang datang pun tidak menyangka akan kejadian tersebut. Mereka berusaha menyegel kembali siluman kera, namun semua sia-sia karena kekuatannya yang sangat besar. Siluman kera mulai membantai semua orang yang ada di sekelilingnya, termasuk Chang Ping-an dan Xiao Hongyan. Namun ironisnya, setelah berhasil membangkitkan siluman kera, Guru Yin sendiri malah dibunuh oleh makhluk yang ia hidupkan kembali. Keadaan semakin kacau. Setelah membantai Xiao Hongyan dan Chang Ping-an, siluman kera terus mengamuk tanpa kendali. Desa bahagia pun porak-poranda. Tidak hanya para pendekar, tapi juga rakyat tak bersalah menjadi korban keganasan siluman yang kini telah bangkit sepenuhnya. Namun, harapan tak sepenuhnya padam. Tiba-tiba, Chang Ping-an terbangun kembali. Rupanya Xiao Hongyan telah mengorbankan dirinya sepenuhnya memberikan mantra kematian palsu saat upacara pernikahan, agar suatu saat Chang Ping-an bisa hidup kembali jika ia terbunuh oleh pemburu siluman. Tindakan itu adalah wujud cinta terakhirnya. Diliputi rasa bersalah dan penyesalan mendalam, Chang Ping-an pun menyaksikan kehancuran di sekelilingnya. Siluman kera benar-benar berada di luar kendali. Para pendekar pembasmi siluman pun bersatu, mengerahkan seluruh kekuatan untuk menyegel makhluk buas tersebut. Namun, semuanya sia-sia. Kekuatan siluman kera sudah setingkat dewa. Dalam kondisi kecewa dan penuh rasa bersalah, Chang Ping-an pun mengambil satu keputusan nekat. Ia kembali ke lokasi inti roh Dapeng yang pernah ditemukan bersama Xiao Hongyan. Dengan tekad bulat, ia menelan inti tersebut, mengorbankan kemanusiaannya untuk menjadi siluman abadi demi menyelamatkan dunia. Dua makhluk abadi itu pun bertarung. Ledakan energi, bentrokan kekuatan, dan dentuman jurus-jurus maha dahsyat mengguncang seluruh penjuru tanah. Namun, perbedaan terbesar ada pada satu hal. Chang Ping-an pernah belajar menyegel siluman sejak kecil, dan dalam momen penentuan,
ia menggunakan segel pemungkas tapak Buddha, teknik yang dulunya digunakan untuk menyegel siluman kera ribuan tahun yang lalu. Dengan kekuatan dan pengorbanan besar, Chang Ping An akhirnya berhasil menyegel siluman kera kembali ke alam kekosongan. Dan langit kembali cerah dan desa Bagia pun perlahan mulai sembuh atau pulih. Semua kembali seperti semula. Para pendekar kemudian kembali menjalankan tugas mereka, dan kedamaian pun kembali hadir. Dan dalam momen baru di akhir cerita, Chang Ping An kembali bertemu dengan cinta sejatinya, siapa lagi kalau bukan. Dan film pun berakhir.